Bagi Paulus, pekerjaan sehari-hari tidak pernah menjadi penghalang untuk melayani Tuhan, tetapi justru menjadi kesempatan untuk bersaksi. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa tanggal 30 Juni, judulnya Kota Korintus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Kisah 4 ayat 29. Ya Tuhan, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Amin. Kisah Para Rasul 18 ayat 1-3, 1 Korintus 5 ayat 9-11, dan 1 Korintus 8 ayat 4 menjabarkan tentang ekonomi, moralitas, dan kehidupan keagamaan di Korintus. Korintus adalah pusat penting dunia kuno yang terkenal dengan perdagangannya yang makmur. Kota ini dihancurkan oleh Roma pada tahun 146 sebelum Masehi dan dibangun kembali oleh Julius Caesar sebagai koloni Romawi pada tahun 44 sebelum Masehi. Korintus pada masa Romawi inilah yang muncul dalam Perjanjian Baru. Pada zaman Paulus, Korintus adalah salah satu saingan Athena dan bahkan telah lebih unggul dalam berbagai aspek. Korintus memiliki 2 pelabuhan penting yang memudahkan pertukaran barang dagangan dan perkembangan perdagangannya. Memang, Paulus memilih Korintus karena kepentingan dan lokasi geografisnya yang menguntungkan. Dengan demikian, terbukalah kesempatan untuk penyebaran Injil. Sekali Injil ditegakkan di Korintus, Injil akan dengan mudah dikomunikasikan ke seluruh penjuru dunia. Demikian ditulis dalam tulisan Ellen G. White dalam judul The Sketches from the Life of Paul, halaman 99. Selain itu, perdagangan yang berkembang pesat di Korintus akan memudahkan Paulus untuk menafkahi dirinya sendiri dengan memproduksi dan menjual tenda sambil memberitakan Injil di kota itu, yang ditulis dalam Kisah 18 ayat 2 dan 3. Jelas, pekerjaan misi di kota besar dan kaya tidak bebas dari tantangan. Korintus ditandai oleh pluralisme agama yang terang-terangan, yang ditulis dalam 1 Korintus 8 ayat 5, yang terbukti dari banyaknya kuil yang dibangun untuk menghormati dewa-dewi seperti Apollo, Athena, dan Afrodit, dan bahkan penyembahan dewa-dewa Mesir seperti Serapis dan Isis. Selain kebingungan agama ini, Korintus juga terkenal dengan kebejatan seksualnya. Strabo, seorang ahli geografi dan sejarawan Yunani, menyebutkan bahwa ada 1.000 pelacur bakti untuk praktek penyembahan Afrodit di kuilnya di Korintus, di mana prostitusi ritual adalah hal yang umum di dunia kuno. Amoralitas seksual adalah masalah di Korintus, seperti di tempat lain. Penyembahan berhala dan amoralitas adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, dan kenyataan menyedihkan ini menjelaskan banyak isi dari surat pertama dan kedua Korintus. Dalam kegiatan misinya di Korintus, Paulus menghadapi tantangan masyarakat yang menyembah berhala dan amoral. Pikirkan, tantangan apa dalam budaya saat ini yang dapat menyulitkan pemberitaan Injil, dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Conflict and Courage, halaman 342. Sambil bekerja,
Paulus tetap memberitakan Injil kepada setiap orang yang ditemuinya, menolong mereka yang membutuhkan, dan membawa banyak orang kepada Kristus. Bagi Paulus, pekerjaan sehari-hari tidak pernah menjadi penghalang untuk melayani Tuhan, tetapi justru menjadi kesempatan untuk bersaksi. Melalui teladannya, Paulus menunjukkan bahwa pekerjaan tangan tidak mengurangi martabat seorang pelayan Tuhan. Paulus memilih bekerja agar tidak menjadi beban bagi orang lain, bahkan sering menggunakan hasil jerih payahnya untuk membantu rekan-rekan pelayanan dan mereka yang berkekurangan. Paulus juga membantu sesama pekerja. Dirinya sendiri menderita kelaparan untuk meringankan kebutuhan orang lain. Paulus membagi penghasilannya dengan Lukas dan membantu Timotius mendapatkan perlengkapan yang diperlukan untuk perjalanannya. Hidup Paulus membuktikan bahwa pelayanan yang sejati lahir dari kasih, bukan dari mencari keuntungan. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.